Pengkhianatan teman lama? Kau pikir bisa curi mimpiku? Restoran hancur dalam seminggu. Bayangkan, sebuah persahabatan yang dibangun dari tawa masa kecil, kini retak oleh ambisi gelap yang mengintai di balik senyum palsu. Widya, pemilik restoran yang hangat itu, tak pernah menduga sahabatnya sendiri akan menusuk dari belakang, mencuri resep rahasia yang adalah jiwa bisnisnya, hanya untuk membuka saingan yang mengancam segalanya. Nikmati saja kemenanganmu sementara, sahabat, gumam Widya dalam hati, saat melihat Faisal menyeringai licik. Tapi, seminggu kemudian, sirine polisi meraung, restoran Faisal digerebek karena bahan beracun yang mematikan, dan semuanya runtuh seperti. Halo sobat, semoga kalian semua sehat dan bahagia hari ini. Yuk, komentar di bawah asal kota kalian. Siapa tahu kita bisa saling sapa. Aroma rempah-rempah yang kaya menguar dari dapur restoran kecil di pinggir jalan ramai itu, mencampur dengan bau manis kayu manis dan daun pandan yang baru digiling. Widya berdiri di depan kompor gas besar, tangannya lincah mengaduk kuah gulai yang mendidih pelan. Gelembung-gelembung kecil meletup-letup seperti rahasia yang tak terungkap. Cahaya lampu kuning hangat menyinari ruangan, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding ubin putih yang sudah usang tapi bersih. Di sebelahnya, Faisal, sahabat lamanya sejak bangku sekolah dasar, sedang memotong daging segar dengan pisau tajam. Suara potongannya ritmis seperti detak jam dinding tua yang tergantung di sudut. Mereka tertawa lepas, mengenang masa kecil di kampung halaman, saat mereka berlari-larian di sawah hijau, mencuri mangga dari pohon tetangga. Ingat nggak, Wid? Waktu kita masak ikan bakar di sungai? Kamu yang selalu bakar gosong. Goda Faisal, suaranya dalam dan hangat, tapi ada nada aneh yang menyelinap, seperti hembusan angin dingin di malam panas. Widya tersenyum, matanya coklat tajam memandang Faisal dengan penuh kepercayaan. Iya, tapi sekarang resep gulai ini yang bikin restoran kita ramai. Rahasia keluarga, Faisal. Tanpa itu, kita cuma warung biasa. Hatinya hangat, seperti kuah yang dia aduk, karena dia ingin mempererat ikatan ini melalui bisnis yang mereka bangun bersama. Restoran ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah mimpi mereka, dibangun dari keringat dan cerita lama. Tapi, seiring hari berganti, Faisal mulai berubah. Saat mereka membersihkan dapur setelah jam tutup, suara piring yang dikeringkan bergema di ruangan sepi. Faisal sering bertanya hal-hal kecil tapi aneh. Wid, gimana sih detail bumbu rahasia itu? Supliernya dari mana? Pasti mahal ya? Tanyanya suatu sore. Matanya berbinar-binar di bawah cahaya neon yang berkedip pelan. Widya merasakan getaran aneh di dada, seperti detak jantung yang melambat tiba-tiba, tapi dia mengabaikannya, menganggap itu hanya rasa penasaran biasa. Ah, Faisal, itu rahasia dong. Kalau bocor, tamatlah kita. Jawabnya sambil tertawa, tapi suaranya sedikit bergetar, seperti daun yang bergoyang ditiup angin. Malam itu, setelah Faisal pulang lebih awal dengan alasan lelah, Widya duduk sendirian di meja kayu tua di pojok dapur. Suara hujan mulai deras di luar, air menetes di atap seng dengan ritme yang menenangkan sekaligus menakutkan. Dia membuka buku catatan lama, yang berisi resep-resep rahasia dari ibunya, halaman-halaman kuning berbau kertas tua. Tapi, di antara tumpukan kertas itu, dia menemukan secarik catatan asing, tulisan tangan Faisal, dengan nama supplier baru yang tak dikenalnya, dan catatan harga yang mencurigakan murah. Hatinya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul keras, napasnya tersengal. Apa ini? Gumamnya pelan, jarinya menyusuri tulisan itu, merasakan tinta yang masih segar. Supplier itu, dari rumor yang pernah dia dengar di pasar, terkenal dengan bahan murah tapi berbahaya, sering dicampur zat pengawet ilegal. Widya berdiri, langkahnya pelan menuju rak buku di dapur. Dengan tangan gemetar, dia ambil buku resep palsu yang sudah dia siapkan diam-diam. Buku yang mirip asli, tapi diisi petunjuk supplier beracun itu. Kalau benar kau curiga, Faisal, mari kita lihat seberapa jauh ambisimu. Bisiknya dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. Dia letakkan buku itu di meja. Seolah lupa, cahaya lampu meja menyinari sampulnya yang kusam. Kemudian, dia berpura-pura keluar sebentar ke gudang, tapi sebenarnya mengintip dari balik pintu kayu yang retak. Tak lama, Faisal kembali, katanya lupa dompet. Suara pintu berderit pelan, langkah kakinya basah oleh hujan, meninggalkan jejak air di lantai. Dia melirik ke meja, matanya melebar sesaat, lalu dengan cepat mengambil buku itu,
memasukkannya ke tasnya. Widya menahan napas, air mata menetes pelan di pipinya, campur dengan suara hujan yang semakin deras. Aroma masakan tadi kini terasa pahit di udara, seperti pengkhianatan yang mulai tercium. Hatinya hancur, tapi tekadnya membara. Dia tahu, ini awal dari sesuatu yang besar. Tapi apa yang akan Faisal lakukan dengan resep itu? Pagi menyingsing dengan sinar matahari yang menyusup melalui celah-celah tirai jendela restoran, menciptakan pola cahaya keemasan di lantai keramik yang masih basah setelah dipel semalam. Widya membuka pintu depan dengan kunci yang berdering pelan. Hembusan angin pagi membawa aroma segar daun basah dari trotoar di luar. Dia tarik napas dalam, mencoba mengusir kegelisahan yang masih menempel seperti kabut tipis di dadanya, lalu nyalakan lampu-lampu neon yang berdengung lembut, menerangi rak-rak penuh botol rempah berwarna-warni. Hari ini harus lebih baik, gumamnya pelan, suaranya bergema di ruangan kosong, sambil mengikat apron putihnya yang bersih. Tangannya bergerak otomatis menyiapkan bahan-bahan segar, tomat merah mengkilap, bawang putih yang harum tajam saat dikupas, dan daging sapi yang dingin menyentuh kulitnya. Pelanggan pertama datang tak lama kemudian, suara lonceng pintu berdenting riang, seorang pria tua dengan tongkat kayu yang mengetuk lantai. "Pagi, Bu Widya." "Gulai biasa ya, yang hangat itu," katanya sambil tersenyum. Aroma kopi hitam yang dia bawa campur dengan bau masakan yang mulai mendidih di dapur. Widya balas senyum, tapi matanya sesekali melirik jam dinding. Faisal biasanya sudah datang sekarang, membantu mengiris sayur atau mengaduk panci besar. Teleponnya berdering di saku apron, getarannya seperti denyut nadi yang gelisah. Dia angkat, tapi nada panggil berdering panjang tanpa jawaban, hanya suara hampa yang membuat telinganya panas. "Mungkin lagi macet," bisiknya pada diri sendiri, tapi hati kecilnya berbisik lain, seperti angin yang berhembus melalui celah pintu. Sepanjang pagi, restoran mulai ramai. Suara sendok garpu berdenting di piring, tawa pelanggan yang bercakap tentang berita pagi, dan asap tipis dari kompor yang menari di udara. Widya bergerak lincah antar meja, menyajikan mangkuk-mangkuk beruap dengan kuah kental yang menggoda selera, aroma kunyit dan serai menyengat hidung setiap orang yang lewat. Tapi Faisal tetap tak muncul, meninggalkan kekosongan di dapur seperti kursi kosong di meja makan keluarga. Widya coba hubungi lagi, jarinya menekan tombol dengan keras, tapi voicemail yang dingin menyapa, "Ini Faisal, tinggalkan pesan." Napasnya tersengal, dada terasa sesak seperti diikat tali, tapi dia tekan emosi itu dalam-dalam, fokus pada senyum pelanggan yang puas, suara pujian mereka seperti balsem sementara. Siang menjelang, saat matahari tinggi dan panas menyusup melalui jendela, Widya melirik keluar sambil menyeka keringat di dahi dengan lengan baju. Di seberang jalan, tepat di depan restorannya, ada keramaian aneh. Pekerja bangunan dengan topi kuning sedang memasang papan nama besar, huruf-huruf merah menyala yang bertuliskan, "Rumah Makan Faisal," dengan gambar masakan yang mirip sekali dengan menu andalannya. Hatinya berdegup kencang, seperti palu yang memukul dada. Suara lalu lintas di jalan tiba-tiba terasa jauh. Faisal berdiri di sana, tangannya memegang palu, wajahnya penuh senyum kemenangan saat memaku papan terakhir. Keringat menetes di keningnya yang berkilat di bawah sinar matahari. Widya keluar, langkahnya cepat melintasi zebra cross. Suara klakson mobil menyapa telinganya tapi dia tak peduli. "Faisal, apa ini?" tanyanya. Suaranya tajam seperti pisau yang baru diasah. Berdiri di depan bangunan baru yang masih berbau cat segar dan kayu baru. Faisal berbalik, matanya licik tapi berpura-pura hangat, menyekat tangan di celana jeansnya. "Ah, Widya, surprise. Aku mundur dari sana, mulai bisnis sendiri. Resep-resep itu, inspirasi bagus. Ini akhir dari usahamu yang monoton itu." Ejeknya, suaranya dalam tapi penuh duri, seperti madu yang dicampur racun. Widya menahan amarah yang membara di dada, tangannya mengepal di sisi tubuh, merasakan getaran ponsel di saku yang mungkin berdering tapi tak dia hiraukan. Aroma masakan dari dalam bangunan Faisal sudah tercium, mirip sekali dengan resep palsu yang dia tinggalkan, petunjuk ke supplier murah yang berbahaya, yang sudah dia laporkan diam-diam. Dia balik badan, langkahnya berat kembali ke restorannya. Suara pintu berdenting saat ditutup keras. Di dalam, hawa panas dapur terasa lebih menyengat, campur dengan bau gosong dari panci yang hampir terlupakan. Widya duduk di kursi belakang, tangannya memegang secangkir teh panas yang uapnya mengepul lembut, tapi rasanya pahit di lidah. Persahabatan lama itu, yang dulu hangat seperti teh ini, kini retak seperti cangkir pecah. Tapi di balik luka,
Rencana jebakan mulai bergulir di pikirannya, seperti roda yang berputar pelan tapi pasti. Bagaimana Widya bisa bertahan dari serangan ini? Sore itu berlalu dengan lambat. Sinar matahari senja menyusup melalui jendela restoran, menciptakan bayang oranye panjang di meja-meja kayu yang mulai kosong. Widya berdiri di depan kasir, jarinya menyusuri buku catatan harian, suara pena yang menggores kertas terdengar pelan di tengah keheningan yang tak biasa. Biasanya saat ini, suara tawa pelanggan memenuhi ruangan, campur dengan denting sendok di mangkuk kuah panas. Tapi hari ini hanya ada hembusan angin dari kipas langit-langit yang berputar malas, membawa aroma sisa masakan yang mulai dingin. Seorang pelanggan setia, Ibu Ani, masuk dengan langkah tergesa, lonceng pintu berdenting ringan seperti nada pilu. Bu Widya, hari ini sepi ya? Biasanya antre, katanya sambil melirik menu dinding, suaranya lembut tapi penuh rasa penasaran. Widya tersenyum paksa, bibirnya melengkung tapi matanya tak ikut, sambil menuang air putih ke gelas kaca yang dingin berembun. Iya, Bu. Mungkin cuaca panas bikin orang malas keluar, jawabnya, tapi hati kecilnya tahu itu bohong. Pelanggan mulai beralih, tergoda harga murah di seberang jalan, di mana Faisal menawarkan menu serupa dengan potongan harga yang menggiurkan. Dari jendela, Widya bisa mendengar samar-samar tawa riuh dari restoran baru itu, suara kursi yang bergeser, dan aroma masakan yang wafting melintasi jalan, mirip tapi lebih tajam, seperti bau rempah sintetis yang murah. Dia dekati jendela, tangannya menyentuh kaca dingin, merasakan getaran dari truk yang lewat di luar, mata tajamnya memandang antrean yang mulai memanjang di depan Faisal. Malam mulai turun, lampu neon di luar menyala dengan dengung pelan, menerangi trotoar yang basah oleh gerimis tipis. Widya sibuk di dapur, tangannya mengaduk panci besar dengan sendok kayu yang licin oleh minyak, gelembung kuah mendidih meletup-letup seperti gejolak emosi yang dia tahan. Surya, koki setianya, berdiri di sebelah, memotong sayur dengan pisau yang berirama cepat, suara potongannya bergema di ruangan sempit. Bu, hari ini omzet turun lagi, kata Surya pelan, suaranya berat seperti beban yang dipikul, matanya coklat hangat melirik Widya dengan rasa bersalah. Widya mengangguk, napasnya panjang, merasakan aroma serai yang menusuk hidung, tapi kali ini terasa menyakitkan, seperti kenangan yang tergores. Tiba-tiba, pintu belakang berderi terbuka. Angin malam membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang. Faisal muncul di ambang pintu, wajahnya tampan tapi arogan di bawah cahaya lampu bohlam kuning. Tangannya memegang amplop tebal. Surya, kita bicara sebentar, katanya. Suaranya halus tapi penuh janji, seperti ular yang merayap pelan. Widya berhenti mengaduk, jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul. Tapi dia berpura-pura sibuk membersihkan meja, telinganya menangkap bisik-bisik mereka di sudut dapur. Gaji 2 kali lipat. Surya, keluargamu butuh ini. Restoran Widya sudah mulai sepi. Kau tahu kan? Desak Faisal. Suaranya rendah tapi menggoda. Aroma parfum mahalnya campur dengan bau dapur yang lembab. Surya ragu. Tangannya memegang pisau tapi berhenti bergerak. Suara nafasnya tersengal di keheningan. Widya melirik dari balik bahu, melihat wajah Surya yang bulat bercahaya keringat, ekspresi setia tapi terguncang. Maaf, Bu, kata Surya akhirnya. Suaranya pilu seperti angin malam yang merintih. Saat dia mendekati Widya, mata hangatnya basah. Ini demi keluarga. Anak saya sakit, butuh biaya lebih. Widya tersenyum pahit, bibirnya bergetar, tangannya menyentuh bahu Surya dengan lembut, merasakan panas tubuhnya yang tegang. Pergilah kalau itu terbaik, jawabnya. Suaranya tenang tapi dada seperti diremas tangan besi. Aroma masakan di sekitar tiba-tiba terasa asing, seperti rumah yang ditinggalkan. Malam semakin larut, restoran tutup lebih awal, suara kunci yang diputar bergema kesepian. Widya duduk sendirian di dapur gelap, hanya ditemani cahaya bulan yang menyusup melalui celah jendela, menciptakan bayang hantu di lantai. Tangannya memegang buku resep palsu yang sudah tak ada, mengingat petunjuk supplier ilegal yang dia tanam di sana, bahan berbahaya yang sudah dia laporkan ke polisi secara anonim. Suara telepon malam itu masih bergema di telinganya seperti gema jauh. Air mata menetes pelan di pipinya, hangat dan asin, jatuh ke meja kayu yang kasar. Tekadnya membara di dada, seperti api kecil yang tak padam, di tengah aroma sisa masakan yang campur bau pengkhianatan yang semakin pekat. Apa jebakan Widya akan berhasil tepat waktu? Pagi berikutnya datang dengan hembusan angin segar yang membawa aroma tanah basah setelah gerimis semalam, menyusup melalui celah jendela restoran yang setengah terbuka.
Widya berdiri di balik tirai tipis. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang uapnya mengepul lembut. Panasnya menyengat jari-jari yang dingin. Dari sana, dia bisa melihat jelas ke seberang jalan. Antrean panjang sudah mengular di depan restoran Faisal. Suara obrolan pelanggan bergema samar-samar, campur dengan denting piring dan tawa riang yang seperti pisau menusuk telinganya. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya, menunjuk menu di papan luar, aroma masakan yang wafting, rempah tajam tapi ada nada aneh. Seperti bau kimia samar yang tak seharusnya ada di hidangan segar. Widya tarik napas dalam, rasa kopi pahit menempel di lidah, sambil membuka ponsel di tangan kirinya, jarinya menyusuri layar yang bercahaya dingin. Media sosial membanjiri ulasan positif untuk Faisal, makanan enak banget, harga murah. Tulis satu akun, disertai foto mangkuk beruap yang mirip resepnya, like dan share membengkak seperti ombak. Akhirnya ada saingan yang bikin kenyang tanpa boros. Komentar lain, suara notifikasi yang berdenting bertubi-tubi seperti hujan batu di atap hati. Widya geser layar lagi, matanya menyipit melihat postingan Faisal sendiri. Foto dirinya tersenyum lebar di depan dapur ramai. Caption, terima kasih atas dukungannya. Resep spesial untuk kalian semua. Hatinya berdegup kencang, seperti detak jam dinding yang terlalu cepat, merasakan campuran iri dan kepuasan gelap karena tahu bahan di balik senyum itu berasal dari supplier jebakan yang dia tanam di resep palsu. Siang menjelang, restoran Widya masih sepi, hanya 2-3 pelanggan yang datang, suara kursi bergeser pelan di lantai keramik, aroma masakannya yang autentik terasa sia-sia di udara yang hening. Dia keluar sebentar, berpura-pura membuang sampah, angin siang menyapu rambutnya yang bergelombang, membawa suara keramaian dari seberang. Faisal terlihat di sana, bergerak lincah antar meja, suaranya lantang memanggil pesanan, keringat menetes di dahi tampannya yang berkilat di bawah sinar matahari. Widya mendekat sedikit, bersembunyi di balik pohon pinggir jalan, telinganya menangkap percakapan pelanggan, bumbunya pas banget, lebih murah dari sebelah, kata seorang pemuda sambil mengunyah, suara mulutnya penuh. Tapi Widya tahu, di balik rasa itu ada formalin yang meresap pelan, zat pengawet ilegal dari supplier murah yang sudah dia hubungi polisi secara anonim. Suara telepon malam tadi masih bergema, operator yang dingin tapi menjanjikan investigasi cepat. Malam turun dengan awan mendung yang menggelayut rendah, lampu jalan menyala kuning suram, menciptakan bayang panjang di trotoar basah. Widya duduk di meja pojok restorannya. Jendela terbuka lebar, membiarkan angin malam membawa suara tawa dari Faisal yang masih ramai. Ponselnya bergetar lagi, notifikasi ulasan baru, restoran baru ini top, makanan segar dan lezat. Tapi di antara yang positif, ada satu komentar samar, perutku agak mulai setelah makan, tapi mungkin kebanyakan. Widya tersenyum tipis, bibirnya bergetar, merasakan getaran hujan yang mulai turun deras, air menetes di daun-daun luar seperti air mata yang tertahan. Dia hubungi polisi lagi, suaranya pelan di telepon. Sudah ada perkembangan? Bahan itu berbahaya. Desaknya, napasnya tersengal di tengah deru hujan yang semakin kencang. Di luar, petir menyambar tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan menerangi wajah Faisal yang terlihat dari seberang, sedang tertawa lepas dengan pelanggan. Suara guntur menggelegar seperti amarah terpendam, membuat jantung Widya melonjak, tangannya mengepal cangkir kosong yang dingin. Aroma hujan campur bau tanah basah menyusup ke dalam, mencampur dengan sisa rempah di dapur, menciptakan suasana mencekam yang tebal seperti kabut. Widya berdoa dalam hati, suaranya bisik tak terdengar. Nilai kemanusiaan seperti keadilan dan kehati-hatian membara di dada, tapi ketakutan menyelinap. Bagaimana jika terlambat? Kapan polisi akan bergerak? Hujan deras masih mengguyur kota saat fajar menyingsing. Air mengalir deras di selokan trotoar, menciptakan suara gemericik yang tak henti seperti bisikan rahasia. Widya melangkah keluar dari restorannya, payung hitam di tangan kanan melindungi dari curah hujan yang menyengat kulit, sementara tangan kirinya memegang ponsel yang layarnya basah oleh cipratan air. Berita pagi mulai beredar di grup chatting lingkungan. Ada yang sakit setelah makan di restoran baru seberang, perut mules parah, tulis satu pesan, disertai emoji wajah pucat, notifikasi berdenting bertubi seperti lonceng peringatan. Widya geser layar dengan jari gemetar, matanya menyipit membaca komentar-komentar yang membanjiri, aroma kopi pagi dari warung sebelah menyusup ke hidungnya, tapi terasa asam di tenggorokan. Dia naik taksi, suara ban yang menyusuri jalan basah bergaung di telinga, wiper menyapu kaca depan dengan ritme monoton yang menenangkan sekaligus menegangkan. Ke rumah sakit umum, Pak, katanya pelan pada sopir, suaranya nyaris tertutup deru mesin dan hujan yang tak reda.
Di rumah sakit, aroma antiseptik tajam menyambutnya saat pintu otomatis terbuka dengan desis halus, cahaya neon putih menyilaukan mata yang lelah, suara langkah sepatu di lantai vinil bergema seperti detak jantung yang tergesa. Widya berpura-pura menjenguk kerabat, menyusuri koridor panjang yang dingin, telinganya menangkap rintihan samar dari kamar-kamar pasien, campur dengan suara monitor yang bip-bip stabil. Di ruang tunggu UGD, seorang ibu muda duduk meringkuk di kursi plastik keras. Wajahnya pucat dengan keringat dingin menetes di dahi, tangannya memegang perut yang tampak membengkak. Widya mendekat pelan, berpura-pura menawarkan air minum dari botol di tasnya. Aroma sakit yang pekat, campur muntah dan obat, membuat hidungnya mengerut. "Sakit apa, Bu?" tanyanya lembut. Suaranya hangat seperti pelukan, duduk di sebelah sambil menyentuh lengan ibu itu yang dingin. "Makan di restoran baru seberang jalan kemarin. Enak sih, tapi malamnya perutku seperti dipelintir pisau," jawab ibu itu. Suaranya lemah tapi penuh pilu, air mata menetes pelan di pipi yang kurus, jatuh ke lantai dengan suara tak terdengar. Widya menahan napas. Dada seperti diremas tangan tak terlihat, merasakan getaran ponsel di saku yang mungkin berdering tapi dia abaikan. Dia pindah ke koridor lain, mendengar cerita serupa dari pasien lain. Seorang pria tua yang batuk-batuk, suaranya serak seperti kertas digosok. "Makanan itu enak, tapi sekarang badan lemas. Dokter bilang mungkin keracunan." Widya catat diam-diam di ponsel, jarinya menari cepat di layar. Suara keyboard virtual bercampur dengan tangis bayi dari kamar sebelah. Laporan medis yang dia intip dari papan pengumuman menunjukkan pola keracunan dari bahan berbahaya, zat kimia yang tak seharusnya ada di makanan, seperti formalin yang merusak lambung pelan-pelan. Hatinya teriris, seperti luka baru yang berdarah, tapi tekad membara. Ini bukti yang dia butuhkan. Petunjuk supplier ilegal yang dia tanam di resep palsu mulai menunjukkan giginya. Sore itu, kembali ke restoran, hujan mereda jadi gerimis tipis yang menyisakan bau tanah basah di udara. Dari jendela, Widya lihat Faisal di seberang. Wajahnya tegang meski tersenyum pada pelanggan. Tangannya bergerak cepat menyajikan makanan, tapi matanya sesekali melirik ponsel dengan ekspresi panik, seperti binatang yang terperangkap. Suara sirine ambulans samar-samar terdengar dari kejauhan, mungkin menjemput korban lain, membuat bulu kuduk Widya merinding. Dia kumpulkan bukti lebih lanjut, mencetak tangkapan layar berita dan laporan medis. Tangannya menyusun kertas-kertas yang berbau tinta segar, aroma kertas campur dengan sisa hujan yang menetes dari atap. Faisal tetap buka restoran, suara tawa pelanggannya masih bergema, tapi ada nada ketakutan yang menyelinap, seperti angin dingin di balik pintu tertutup. Malam semakin gelap, lampu neon restorannya menyala suram, menciptakan bayang panjang di dinding. Widya duduk sendirian, mendengar suara tangis korban yang bergema di pikirannya seperti gema hujan deras di luar. Badai emosi memuncak di dada, konflik antara dendam dan kasihan pada manusia yang tersesat. Bukti semakin kuat, tapi hati terasa berat seperti batu. Akankah Faisal sadar sebelum terlambat? Pagi berikutnya menyambut dengan kabut tipis yang menyelimuti jalan, cahaya matahari samar-samar menyusup melalui awan kelabu, menciptakan suasana lembab yang menempel di kulit seperti pelukan dingin. Widya membuka pintu restorannya dengan kunci yang berdering pelan, hembusan angin membawa aroma daun basah dan asap knalpot dari mobil yang mulai ramai. Dia bergerak ke dapur, tangannya menyentuh tombol kompor yang dingin, nyalakan api biru yang mendesis lembut, sambil menuang air ke panci besi yang berat. Aroma kopi bubuk segar mulai menguar saat dia giling biji-bijian, suara penggilingan ritmis seperti detak jantung yang tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Bukti keracunan yang dia kumpul semalam seperti batu berat di tasnya, siap untuk konfrontasi halus yang dia rencanakan. Siang menjelang, restoran Faisal di seberang masih ramai. Suara tawa pelanggan bergema melintasi jalan seperti gelombang yang tak henti, campur dengan denting piring dan aroma masakan yang wafting tajam. Widya ambil napas dalam, merasakan getaran ponsel di saku apron yang berdering pelan. Pesan dari informan anonim di rumah sakit, lebih banyak kasus hari ini. Dia keluar, langkahnya pelan melintasi zebra cross yang basah. Angin siang menyapu rambutnya, membawa bau gorengan dari warung pinggir. Pintu restoran Faisal terbuka dengan lonceng berdenting riang. Aroma rempah campur bau kimia samar menyambutnya seperti teman lama yang beracun. Faisal muncul dari dapur, wajah tampannya berkilat keringat di bawah lampu neon yang berkedip. Tangannya menyeka dengan lem putih yang kotor. "Widya? Datang minta ampun?" katanya sinis. Suaranya lantang tapi ada nada gugup yang menyelinap, seperti retak di gelas kristal. Widya tersenyum tipis, bibirnya melengkung lembut, berdiri di depan konter kayu yang mengkilap,
Tangannya menyentuh permukaan dingin. Enggak, Faisal. Aku datang minta damai. Kita bisa akur, seperti dulu. Sahabat kan? Jawabnya. Suaranya bergetar pelan seperti daun yang bergoyang. Mata coklat tajamnya menatap langsung ke mata Faisal yang licik, merasakan panas tubuhnya yang tegang di udara yang lembab. Mereka duduk di meja pojok. Suara pelanggan di sekitar seperti latar belakang yang bising. Sendok garpu berdenting di piring. Aroma kuah panas mengepul dari mangkuk di meja sebelah. Faisal tertawa pendek. Tangannya menuang air ke gelas kaca yang berembun. Suara air mengalir seperti sungai kecil. Terlambat, Widya. Bisnismu sudah sekarat. Lihat saja, pelanggan memilih yang lebih baik, katanya arogan. Suaranya dalam tapi penuh duri. Matanya melirik ke dapur di mana tumpukan bahan segar, atau seharusnya segar, terlihat dari celah pintu. Botol-botol mencurigakan dengan label pudar yang Widya kenali sebagai zat berbahaya dari supplier jebakan. Widya menahan amarah, jarinya memainkan gelas, merasakan dinginnya menyengat kulit, hati seperti diremas campuran dendam dan kasihan. Malam mulai turun, langit semakin gelap dengan awan mendung yang menggelayut, lampu jalan menyala kuning suram di luar. Ponsel Widya bergetar lagi di saku. Suara notifikasi pelan seperti bisik rahasia, pesan dari polisi. Penggerebekan sebentar lagi. Tetap aman. Dia berdiri, langkahnya pelan meninggalkan restoran Faisal. Angin malam menyapu wajahnya, membawa hujan deras yang mulai turun, air menetes di atap mobil yang parkir. Dari seberang jalan, dia lihat Faisal masih sibuk, tapi wajahnya tegang, seperti merasakan badai yang mendekat. Aroma hujan campur bau aspal basah menciptakan suasana tegang. Suara petir samar dari kejauhan seperti amarah yang akan meledak. Apa yang akan terjadi saat sirine meraung? Malam semakin pekat, hujan deras mengguyur trotoar dengan suara gemuruh yang tak henti. Air mengalir deras di selokan seperti air mata yang tak tertahankan. Widya duduk di meja depan restorannya, tangannya memegang secangkir teh panas yang uapnya mengepul lambat. Panasnya menyengat jari-jari yang dingin oleh angin yang menyusup melalui celah pintu. Cahaya lampu neon di luar berkedip-kedip, menciptakan pantulan basah di jendela yang berembun. Suara petir sesekali menggelegar jauh, seperti detak jantung yang tergesa. Ponselnya bergetar pelan di meja kayu, layar menyala dengan pesan singkat dari nomor tak dikenal, kontak polisi rahasianya. Segera. Tetap di tempat. Napasnya tersengal, dada seperti diikat tali basah, aroma teh jahe yang tajam campur bau tanah basah dari luar, menciptakan suasana tegang yang tebal seperti kabut. Tiba-tiba, pintu depan berderit keras terbuka. Angin malam membawa hembusan dingin yang menyapu ruangan, membawa Faisal yang basah kuyup, rambutnya menetes air hujan, wajah tampannya memerah marah di bawah cahaya kuning lampu. Widya! Bentaknya, suaranya dalam tapi bergetar seperti guntur mendekat, langkah kakinya meninggalkan jejak air di lantai keramik yang licin. Widya berdiri pelan, tangannya mengepal di sisi tubuh, merasakan getaran lantai di bawah sepatu loafersnya. Aroma parfum Faisal yang mahal campur bau hujan basah menyengat hidungnya. Kau jebak aku dengan resep palsu itu. Supplier beracun, bahan ilegal. Semua ini rencanamu. Tuduhnya, matanya licik melebar horor, tangannya menunjuk Widya dengan jari gemetar, napasnya tersengal di udara lembab. Widya menatapnya tegar, bibirnya melengkung tipis. Suaranya tenang tapi tajam seperti pisau yang disembunyikan. Kau yang mulai, Faisal. Sahabat? Kau curi mimpi kita, sekarang rasakan akibatnya. Jawabnya, langkahnya mundur pelan ke belakang konter, merasakan panas kompor yang masih menyala samar di dapur, aroma sisa rempah terbakar tipis menyelinap. Faisal mendekat, wajahnya semakin dekat, hembusan napasnya panas di wajah Widya. Kau akan menyesal. Aku bisa hancurkanmu lebih dulu, ancamnya, suaranya rendah tapi penuh venom. Tangannya meraih kerah blus Widya, tapi tiba-tiba sirine polisi meraung keras dari luar. Cahaya biru merah berkedip menyilaukan melalui jendela, menciptakan bayang panjang yang menari di dinding. Suara ban mobil berhenti mendadak di trotoar basah. Pintu-pintu dibanting terbuka dengan suara logam yang kasar. Langkah kaki polisi berlari di genangan air, percikan air terdengar seperti tembakan kecil. Faisal berbalik cepat, matanya melebar horor, wajah pucat seperti hantu di bawah kilatan sirine, napasnya tersengal pendek. Apa ini? Gumamnya. Suaranya pecah seperti gelas jatuh. Tangannya lemas melepaskan Widya. Polisi menerobos masuk ke restoran Faisal di seberang. Suara jeritan pelanggan bergema melintasi jalan, campur dengan perintah keras. Semua diam. Ini penggerebekan.
Widya melangkah ke jendela, tangannya menyentuh kaca dingin yang berembun. Melihat polisi menarik Faisal keluar, menemukan botol-botol bahan beracun di dapur, formalin yang mengkilap di bawah senter, aroma kimia tajam wafting samar meski hujan deras. Faisal berjuang, suaranya melengking di tengah hujan. Ini salah paham. Widya, kau bajingan. Tapi borgol logam mengklik di pergelangan tangannya. Suara logam dingin bergema seperti akhir dari segalanya. Widya berdiri di seberang jalan sekarang, payung hitam di tangan, air hujan menetes di ujungnya seperti air mata, hatinya campur aduk, kemenangan pahit seperti teh tanpa gula, duka kehilangan teman seperti luka yang dalam. Cahaya sirine menyinari wajah pucat Faisal yang terkejut. Suara tangis pelanggan menambah emosi mendalam, aroma hujan campur bau aspal basah menciptakan suasana dramatis yang mencekam, seperti akhir dari mimpi buruk. Akankah Faisal lolos dari jeratan hukum? Kerumunan mulai berkumpul di trotoar basah. Suara langkah kaki mereka mencipratkan genangan air hujan yang masih mengalir deras, campur dengan bisik-bisik penasaran yang bergema di udara lembab. Widya berdiri tegar di seberang jalan, payung hitamnya menetes air seperti jam pasir yang lambat, tangannya gemetar memegang gagangnya, merasakan dingin angin malam yang menyusup ke tulang. Cahaya sirine biru merah berkedip cepat, menyinari wajah-wajah orang banyak yang basah kuyup. Suara jeritan pelanggan dari dalam restoran Faisal bergema seperti tangis hantu. Apa yang terjadi? Makanan kami aman? Polisi bergerak lincah, seragam mereka basah mengkilap, tangan mereka memegang senter yang menyilaukan, menerobos pintu depan dengan suara kayu berderit keras. Faisal berjuang di tengah kerumunan, tangannya meronta dari pegangan polisi, suaranya melengking tajam di atas deru hujan. Lepaskan! Ini salah paham besar. Wajah tampannya memucat, keringat campur air hujan menetes di dahi, matanya liar mencari jalan keluar, langkahnya mundur ke belakang konter, tapi seorang petugas menariknya kasar, suara borgol logam mengklik dingin di pergelangan tangannya seperti akhir dari mimpi buruk. Aroma kimia tajam dari dapur tercium samar, formalin yang bocor dari botol-botol yang digeledah, campur bau masakan gosong yang ditinggalkan di kompor. Widya menatap dari jauh, napasnya tersengal, dada seperti dibebani batu, tapi matanya tak berkedip, merasakan getaran tanah dari mobil polisi yang parkir mendadak. Seorang inspektur berteriak perintah, suaranya tegas bergema, segel tempat ini. Bawa semua bukti, laporan medis korban, sampel bahan. Bukti kuat dari korban mulai muncul. Saksi-saksi maju, seorang ibu muda dengan wajah pucat memegang laporan dokter yang basah, suaranya gemetar, makanan ini racun. Anak saya muntah darah semalam. Laporan medis lain bergulir, kertas-kertas berbau tinta segar yang menunjukkan kadar formalin tinggi, zat berbahaya yang merusak organ, suara kertas dilipat bergema di tengah keributan. Faisal terduduk di trotoar, borgolnya menggores aspal basah, air hujan membasahi celananya, matanya melebar horor saat melihat truk BPOM datang dengan sirine nyaring, cahaya lampu mereka menyinari tumpukan bahan ilegal yang ditarik keluar, botol-botol transparan berisi cairan mematikan. Widya melangkah lebih dekat, payungnya ditiup angin kencang, air menetes di sepatu loafersnya yang licin, aroma hujan campur bau aspal panas menciptakan kabut tebal di sekitar. Dia ambil secangkir teh panas dari termos di tasnya, uapnya mengepul hangat di wajah, rasanya manis pahit menyentuh lidah. Mata basahnya mengaburkan pandangan ke Faisal yang ditarik ke mobil polisi. Tiba-tiba, Surya muncul dari kerumunan, wajah bulatnya basah air mata dan hujan. Langkahnya tergesa mendekati Widya, suaranya pilu bergema, "Maaf, Bu. Aku salah besar. Izinkan aku kembali." Widya mengangguk pelan, tangannya menyentuh bahu Surya yang tegang, merasakan panas tubuhnya yang setia, hati seperti beban terlepas pelan, tapi luka dalam dada tetap menganga seperti luka baru. Suara tangis Faisal campur jeritan pelanggan memuncak, hujan deras semakin deras seperti air terjun. Petir menyambar lagi dengan cahaya putih menyilaukan, menciptakan suasana klimaks yang mencekam, emosi memuncak di udara seperti listrik statis. Faisal dibawa pergi, pintu mobil dibanting keras, suara mesin meraung menjauh, meninggalkan restoran yang disegel dengan pita kuning yang bergoyang ditiup angin. Apa konsekuensi jangka panjang bagi mereka? Pagi di ruang sidang pengadilan terasa dingin, cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela tinggi yang berdebu, menciptakan garis-garis emas di lantai kayu yang mengkilap. Widya duduk di bangku saksi, tangannya menyentuh permukaan kayu dingin yang kasar, napasnya pelan tapi berat, aroma kopi basi dari termos hakim campur bau kertas dokumen yang tebal di udara. Faisal berdiri di depan,
Borgolnya menggores meja saat dia condong ke mikrofon. Wajah tampannya kurus dan pucat di bawah lampu neon yang berdengung pelan. Matanya licik kini redup seperti lilin yang hampir padam. "Aku mengaku, Yang Mulia," katanya. Suaranya pecah seperti kaca retak, bergema di ruangan hening. "Semua tuduhan benar. Aku gunakan bahan berbahaya itu. Widya, aku hilaf. Maafkan aku." Kata-kata itu menggantung di udara. Suaranya pilu menyentuh telinga Widya seperti angin dingin, membuat bulu kuduknya merinding, hati terenyuh tapi tegar, air mata menetes pelan di pipinya, asin dan hangat jatuh ke tangan yang mengepal. Hakim memukul palu dengan suara keras yang menggema seperti akhir dari mimpi buruk. Terdakwa dinyatakan bersalah. Hukuman penjara dan denda. Kerumunan bergumam pelan, suara kursi bergeser di lantai, aroma parfum campur keringat tegang menyusup ke hidung Widya saat dia berdiri. Langkahnya pelan meninggalkan ruangan, angin dari pintu terbuka membawa hawa segar luar yang kontras dengan suasana pengap. Bisnis Faisal hancur total sekarang. Restorannya disegel permanen. Papan nama merahnya pudar oleh hujan kemarin. Pelanggan yang dulu antre kini beralih kembali ke Widya. Suara lonceng pintu restorannya berdenting riang sepanjang hari. Aroma gulai segar menguar dari dapur yang ramai lagi. Siang itu, matahari tinggi menyinari trotoar kering. Cahaya hangat menyentuh kulit Widya saat dia berdiri di depan restorannya. Tangannya menyeka keringat di dahi dengan lengan blus sutra, merasakan panas aspal di bawah sepatu. Pelanggan memenuhi meja-meja. Suara tawa mereka bergema seperti musik, sendok garpu berdenting di piring penuh kuah kental yang beruap, aroma kunyit dan serai tajam menyengat hidung, campur bau roti panggang segar dari oven baru. Tapi reputasi restorannya sempat tercoreng. Gosip tentang saingan beracun membuat beberapa pelanggan ragu. Suara bisik-bisik di sudut ruangan seperti duri kecil yang menusuk, "Aman gak ya di sini?" Widya bergerak lincah antar meja, tersenyum hangat, suaranya lembut menenangkan. "Semua bahan segar, Bu. Coba saja, rasanya beda." Hatinya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul pelan, tapi tekad membara, dia harus pulihkan semuanya, satu pelanggan demi satu. Surya kembali ke dapur, tangannya lincah mengaduk panci besar. Suara gelembung mendidih meletup-letup seperti harapan baru, aroma rempah segar campur bau daging yang empuk membuat udara terasa hidup. "Bu, mari kita bangun ulang. Menu baru, lebih baik," katanya. Suaranya hangat seperti pelukan, wajah bulatnya bercahaya keringat tapi penuh semangat, tangannya menyodorkan sendok sampel yang panas. Widya cicipi, rasa pedas manis menyentuh lidah, hangat menyebar ke dada, membuat matanya basah lagi. Penebusan seperti ini, kekuatan hati manusia yang bangkit dari abu. Restoran ramai sekarang, cahaya matahari pagi yang tadi redup kini terang benderang melalui jendela, menciptakan bayang hangat di dinding, suara pelanggan puas bergema, tapi bayang pengkhianatan tetap mengintai di sudut pikiran Widya seperti kabut tipis. Malam tiba dengan langit cerah bertabur bintang, lampu neon restorannya menyala lembut. Aroma masakan terakhir hari itu masih menempel di udara. Widya duduk di meja pojok, tangannya memegang surat dari Faisal yang baru datang, kertas tipis berbau tinta penjara, kata-kata maaf yang pilu. Hatinya campur aduk, seperti angin malam yang sepoi membawa kedamaian, tapi juga dingin yang menggigit. Akankah persahabatan mereka pulih suatu hari? Pagi menyingsing dengan cahaya matahari yang hangat menyusup melalui daun-daun pohon di pinggir jalan, menciptakan pola cahaya bergerak di trotoar yang masih basah oleh embun malam. Widya berdiri di depan bangunan baru, tangannya menyentuh pintu kaca yang mengkilap, suara kunci berdering pelan saat dia memutarnya, membuka cabang restoran keduanya, simbol kemenangan yang dibangun dari reruntuhan. Aroma cat segar campur bau kayu baru menyambutnya. Ruangan luas dengan meja-meja kayu mengkilap dan lampu gantung kuning lembut yang belum dinyalakan. Angin sepoi masuk melalui jendela terbuka, membawa hembusan segar yang seperti napas baru. Hatinya berdegup pelan, campur kegembiraan dan luka yang masih menganga seperti bekas luka yang belum sembuh total. Tapi dia tekan emosi itu, fokus pada aroma rempah yang akan segera mengisi udara. Pelanggan pertama datang tak lama kemudian. Suara lonceng pintu berdenting riang seperti nada harapan. Seorang keluarga kecil dengan anak yang tertawa. Aroma kopi pagi mereka campur dengan bau roti panggang yang Widya siapkan di oven baru. "Selamat atas cabang barunya, Bu," kata ayahnya sambil tersenyum. Suaranya hangat bergema di ruangan kosong yang mulai hidup. Widya balas senyum, bibirnya melengkung lembut, tangannya menyajikan mangkuk kuah panas yang mengepul, gelembung mendidih meletup-letup seperti gejolak emosi yang dia kendalikan. Bisnisnya berkembang sekarang, pelanggan lama kembali dengan cerita dukungan, suara tawa mereka memenuhi ruang,
Sendok garpu berdenting di piring, aroma serai dan kunyit tajam menyengat hidung, campur bau daging empuk yang matang sempurna. Tapi luka emosional dari kehilangan sahabat seperti Faisal masih menyelinap. Seperti angin dingin yang tiba-tiba menyusup melalui celah pintu, membuat dadanya sesak sesaat. Siang menjelang, matahari tinggi membuat cahaya menyinari dapur ramai. Suara pisau memotong sayur ritmis seperti detak jam yang stabil. Surya di sebelahnya mengaduk panci dengan sendok kayu yang licin, keringat menetes di wajah bulatnya yang bercahaya. "Bu, ini resep baru. Lebih segar, tanpa rahasia gelap," katanya. Suaranya penuh semangat, tangannya menyodorkan sampel yang panas. Rasa pedas manis menyentuh lidah Widya seperti pelukan hangat. Dia mengangguk, matanya coklat tajam memandang keluar jendela. Melihat bangunan seberang yang kini kosong, papan nama Faisal sudah dicopot. Angin membawa daun kering yang berputar seperti kenangan yang berlalu. Surat maaf Faisal masih di tasnya. Kertas tipis yang berbau tinta penjara, kata-kata pilu yang menyentuh hati. "Aku menyesal, Widya. Semoga kau bahagia." Hatinya terenyuh, air mata menetes pelan, asin jatuh ke meja, tapi dia usap cepat, tekad membara. Pengalaman ini adalah pelajaran, kepercayaan butuh kewaspadaan seperti api yang dijaga. Malam tiba dengan langit gelap bertabur bintang, lampu neon cabang baru menyala lembut, menciptakan cahaya hangat yang menyinari trotoar. Widya duduk di teras, tangannya memegang secangkir teh jahe yang uapnya mengepul pelan, panasnya menyengat jari, aroma jahe tajam campur bau malam yang sejuk. Tawa pelanggan terakhir hari itu bergema dari dalam, suara pintu berdenting saat mereka pulang, meninggalkan keheningan yang damai. Dia gumam pelan, suaranya bisik seperti angin. Pengkhianatan bisa datang dari yang terdekat, tapi ketegaran membawa cahaya baru. Bisnisnya kini kuat, cabang baru ini bukti kemenangan. Nilai universal seperti kejujuran dan kesetiaan menjadi pondasi, membuat hati lebih bijak menghadapi masa depan. Dalam renungan malam ini, ingatlah bahwa kehidupan penuh ujian, tapi kebaikan hati selalu menang. Yuk, subscribe channel Dira Story untuk cerita inspiratif lainnya.